di surga, terima kasih buat kesempatan di sore hari ini. Kami semua hamba-hambamu yang Tuhan terkumpulkan di dalam persekutuan doa amanat agung. Bapa, biarlah setiap kami yang hadir hari ini, ketika kami datang, kami dipuaskan lewat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan dan hari-hari kami. Hamba berdoa Bapa, sebelum kami menerima sabda firman-Mu, secara khusus hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Tuhan, urapi dia di dalam setiap kebenaran firman yang disampaikan. Biar itu boleh sungguh-sungguh boleh membuka cara pemahaman dan pengenalan kami akan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, Engkau menyertai ibadah kami dari awal dan sampai akhirnya. Dan kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang hadir hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Firman ini bertumbuh di tanah yang baik dan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami dicerahkan, kami diperbaharui pemikiran kami. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Engkau Allah yang mengerti dan mengetahui setiap pribadi dan pribadi kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak. Terima kasih sudah datang, mari silakan. Shalom semuanya. Sorry, saya sempat ke dokter sebentar tadi karena baru pulih kesehatan dan saya punya latar belakang dipanggil terlalu sakit jantung yang parah. Saya harus cek lagi tadi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu bersama. Dan setiap kita bersekutu bersama, buat ini momentum yang sangat mahal. Jangan lupa. Karena ketika kita dengar firman Tuhan, itu bicara tentang Yesus sendiri berbicara pada kita. Dan maafkan saya, sekarang ini iblis datang seperti malaikat terang. Mimbar ini paling banyak sekarang di dunia dipakai Mesias palsu dan nabi palsu daripada yang terang. Pakai Alkitab yang sama, tapi mengejar yang tidak menentukan. Saya ulangi, mengejar yang tidak menentukan. Maafkan saya, kalau kalian sakit kanker, didoakan nggak sembuh, malah mati, itu nggak pernah Tuhan sebut kegagalan. Jangan lupa, itu nggak pernah Tuhan sebut kegagalan. Kalau kalian sakit kanker, parah, didoakan nggak sembuh, akhirnya sembuh, nggak pernah Tuhan sebut itu keberhasilan. Makanya ada orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus tetap masuk neraka. Ada orang sakit didoakan nggak sembuh tetap masuk surga. Supaya kalian jangan ketipu, akhirnya tidak menentukan rezekinya. Anda menikah 17 tahun, 27 tahun, 37 tahun tetap nggak punya anak. Nggak pernah tersebut itu kegagalan.
Kalian menikah 3 tahun, 5 tahun gak punya anak, 8 tahun punya anak akhirnya. Lapar betul seperti itu keberhasilan. Sekali lagi, lebih banyak sebenarnya ibadah khotbah-khotbah lebih menekankan human sentris daripada Kristosentris. Itu sifatnya nggak kekal. Jujur dong Bapak Ibu, mana Bapak Ibu merasa sedih? Anak Anda gak sopan atau anak Anda malas baca kitab? Malas baca kitab. Ini penting sekali supaya Anda mau ngerti. Biarpun anak gak sopan, kalau dia baca kitab lama-lama, Alkitab itu kan merubah dia. Makanya yang serius itu Anda gak sakit, Anda bukan sakit kanker. Yang serius itu kalau Anda malas baca kitab, itu serius. Jangan mati dulu baru sadar, expired. Ini penting sekali. Ibu-ibu sakit kanker nggak serius, ibu-ibu ngelawan suami itu serius. Bapak-bapak sakit kanker nggak serius, bapak-bapak kasar sama istri itu serius. Karena saya bicara tentang dosa, upah dosa adalah termasuk tema kita hari ini, hati-hati. Adat dan Alkitab apakah bertentangan? Kalau jawab singkatnya gampang, bisa bertentangan, bisa tidak. Di sini kita perlu hikmat Tuhan. Tadi kita sudah berdoa berkenan firman Tuhan. Kita buka Matius 15 ayat 1 sampai 20 dengan catatan. Perhatikan baik-baik ayat-ayat yang kita baca. Bahkan kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kalau sudah dapat, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Terus kita bergantian sampai ayat 20. Saya mulai. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, lanjut. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan dari siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak dapat lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah akan membatalkan perilaku yang ada sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa Hindu dan ini hidup dengan padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. biarkan mereka itu, mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perempuan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih berkata memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jalan? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makanan yang tidak dipaksa tidak menajiskan orang.
sekalian, pertentangan adat dan Alkitab itu sudah sejak dulu dibicarakan. Cuma kita nggak tahu spesifik apa yang membedakan itu. Kalau tenang kita bisa sadar dan tahu. Pertama, Alkitab itu bicara firman Tuhan. Boleh diulangi, Alkitab itu bicara apa? Firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Lanjut. Firman absolut tidak pernah salah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Itulah Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging. Ini penting. Walaupun firman itu kita melihat dengan hikmat. Jangan membaca firman Tuhan sekedar dengan nalar. Baca firman Tuhan dengan hati dan kasih. Ini penting. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau sudah dapat, kita sama-sama baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. tahu nggak Anda yang paling malang dalam hidup ini tidak mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah caranya cuma satu. Kalau Anda dan saya mengasihi, itu mengenal Allah. Doktor teologi nggak jamin mengenal Allah. Karena doktor teologi itu bicara akademis. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Tahun ini 46 tahun saya jadi hamba Tuhan. 30 tahun lebih saya dosen teologi. Tapi nama saya tetap pendekar di Tonoka Barat. Saya nggak mau kenakan gelar-gelar sekuler maupun teologi, karena itu tidak menambah nilai saya. Doktor teologi, dekan fakultas teologi, ketua sinode, rektor sekolah teologi nggak jamin mengenal Allah. Ini penting. Kalau doktor teologi, dosen teologi, profesor doktor teologi, rektor teologi, ketua sinode jamin mengenal Allah, pasti mereka paling unggul meneladani arti kasih. Kenyataan enggak? Orang mengenal Allah itu kalau Anda saling mengasihi. Kalau Anda mengasihi, khotbah itu harus dengan kasih, melayani itu harus dengan kasih, hidup itu harus dengan kasih. Kasih itu tidak bicara apa yang ku terima, tetapi apa yang ku beri. Setiap kali saya khotbah, saya nggak mikirkan apa yang setelah ini saya dapat atau enggak. Tapi saya bilang, Tuhan tolonglah, bagaimana jemaat itu mengenal firman, mengenal engkau, dan taat pada engkau. Udah selesai. Supaya saya selesai khotbah, pulang saya nggak punya utang sama Anda satupun. Itu paling penting. Makanya kita sepanjang jadwal ada kosong, nggak pernah saya tanya, diundang saya khotbah, jemaatnya berapa, nggak pernah saya tanya. Entah 8 orang, kalau kosong saya khotbah saya, karena mengajarkan kebenaran. Ini penting sekali. Walaupun kita tidak berfokus kepada semua itu, mengakibatkan ya kita hidup sederhana. Hati-hati ya, hamba Tuhan kalau menampilkan penampilan yang mewah-mewah, hati-hati. Udah keliru itu, pasti keliru. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, firman itu Allah sendiri. Firman ini dari Allah. Ini pertama. Tapi dengan hikmat harus membacanya. Jadi saya tanya Anda, boleh nggak doa kesembuhan? Boleh, sampai limit tertentu. Karena kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Nah ini penting, supaya Anda jangan keliru. Makanya di depan murid-muridnya bagian kuliah terakhir, Lukas 17, di depan murid-muridnya disembuhkan 10 orang sakit kusta. Semuanya sembuh,
Tuhan kasih pertanyaan retoris supaya jadi perenungan bagi murid-muridnya. Kalau pertanyaan retoris, pertanyaan nggak perlu jawaban. Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Ngangguk-ngangguk mereka semua sembuh. Kemana yang 9 lagi? Kemana itu? Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tetapi supaya muridnya tahu substansi daripada pelayanan Kristus. Jujurlah Bapak Ibu, kalau orang sakit datang ke Tuhan Yesus, jujur Bapak Ibu, orang sakit datang ke Tuhan Yesus, tujuan utamanya supaya sembuh atau supaya bertobat? Mayoritas orang sakit sembuh gak bertobat. Karena sembuh dianggapnya finishnya, tujuan itu. Jadi yang terlalu bangga kalau Anda sembuh. Tapi berbahagialah Anda kalau Anda bertobat, sembuh atau gak sembuh. Kalau itu selaras dengan pikiran Kristus, jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga mana ada orang sembuh sukacita di surga. Kalau Anda sembuh, Anda yang sukacita, Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacita di kesembuhan. Kalau Tuhan meletakkan sukacita di kesembuhan, maka 10 orang sakit sembuh, 10-10 Tuhan sukacita. Akhirnya Alkitab juga dibuat jadi tradisi. Gereja kalau nggak sembuh berarti nggak rohani. Kan repot nih. Jadi tradisi gitu. Berikutnya, mana lebih rohani, gereja tepuk tangan atau nggak tepuk tangan? Karena tepuk tangan itu jadi tradisi dibuat. Ini seringkali tanpa sadar. Kalau nggak gereja, kalau Anda nggak tepuk tangan gara Roh Kudus, ini bahaya. Akhirnya kasihan orang dari kecil, tangannya dua-duanya nggak ada, nggak bisa tepuk tangan. Berarti orang cacat masuk neraka dong. Ini kan bahaya. Termasuk juga ajaran-ajaran berikutnya, pakai rohani tapi tradisi. Harusnya menyebut nama Yesus, Yeshua Amasya, Yahweh. Ini kan ngawur. Itu kan tradisi sana. Kalau Anda ngerti kata Yahweh, itu tanpa vokal, konsonan semua, YHWH. Filosofinya, Allah tidak bernama. Itu filosofinya. Oh, Pak Tuhan, kalau nggak ngomong Yahweh itu dosa. Ini kan rusak kalau begini. Tradisi lagi. Ini kita buat hukum Taurat baru. Orang gagu masuk neraka. Karena orang gagu nggak bisa Yahweh. Nggak bisa masuk neraka. Ya ini jahat. Tanpa sadar. Akhirnya dalam gereja pun membangun tradisi. Sedih rasanya. Orang percaya harus bahasa roh. Ini bahaya lagi. Yang gak harus, kalian buat harus, jadi tradisi. Yang harus, kalian buat gak harus, itu dosa. Yang gak harus, dibuat harus, jadi tradisi, jadi dosa juga. Semua orang percaya harus jadi pendeta gak? Karena enggak, jadi pendeta itu enggak jamin rohani, karena enggak. Yang enggak absolut bagi semua orang itu enggak jadi ukuran rohani. Semua orang percaya harus sakitnya sembuh enggak? Enggak, itu enggak menentukan. Semua orang percaya harus rendah hati enggak? Harus, itu menentukan. Jadi gak usah 2 puasa sakit sembuh, 2 puasa supaya rendah hati. Kok ngelawan muka kalian? Yang harus kok nggak jadi harus? Semua orang percaya harus hidup kudus gak? Harus. Yang harus itu yang kalian kerjakan. Itu pasti gak tradisi. Ini penting pertama karena firman Tuhan pun bisa disalahgunakan jadi tradisi. Termasuk orang Yahudi, agamanya jadi ukurannya sunat. Pertentangan. Kalau nggak disunat, suku bangsa lain itu nggak boleh. Kalau mau ikut Kristus harus sunat. Ini kan ajaran dari sebagian murid Yesus yang masih pegang budaya Yahudi. Sunat itu gambaran sunat manusia lama. Ku telah mati dan tinggalkan, lanjut, cara hidup. Iya, itu sunat rohani. Supaya Anda jangan salah. Jujur, mana lebih rohani? Mantan pemarah
atau mantan lemah lembut? Ngerti kan? Mana lebih rohani? Mantan penipu atau mantan jujur? Mantan jujur. Ampuni dia tuh. Mantan pelit atau mantan pemberi? Tahu kan? Kok tahu kalian pemarah kalian, penipu kalian, pelit kalian belum kalian mantanin sampai sekarang. Kayaknya ketawa kalian mengandung tangisan. Jujur lah. Orang Kristen suka nggak kalau didoakan suaminya naik jabatan? Suka nggak? Suka. Orang gereja suka nggak doakan supaya usahanya maju? Suka. Orang gereja suka disuruh berikan perpuluhan? Suka nggak? Udah rusak sekarang kita. Nggak suka, udah tahu saya siapa orangnya di sini. Iya. Ini masalahnya. Akhirnya akan suka nggak suka Alkitab ini kalian buat jadi tradisi tanpa sadar. Lebih suka kita memberi daripada bohong kalian. Orang Batak, orang Manado nggak suka memberi, suka menerima, lebih suka mengambil. Udah. Babungkus. Palas, tahu palas kan? Plastik. Lah udahlah, sebenarnya kita jangan-jangan kita nggak ngerti rohani sebenarnya. Sampai dan saat pesta ada worship leaders, ada singers rebutan ngambil kue lapet pohon-pohon, berantem mereka. Tapi nyanyi apa? Aku mengerti. Ngejek Tuhan. Sorry, ini nyambung gak sih? Nyambung. Ya nyambung lah. Orang kau yang bermaksud. Akhirnya gereja-gereja juga mengetekankan tradisi. Maafkan saya, kalau saya berikan kemuliaan bagi Tuhan, apa yang kita lakukan? Tepuk tangan. Ini tradisi itu. Emang tepuk tangan memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Enggak. Itu yang tradisi itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Kalau orang itu tetap malas baca kitab, dia pun tepuk tangan. Ini apa salah kejebak tradisi kita semua. Bahkan saya khotbah di satu gereja di PSD. Habis khotbah saya duduk, tiba-tiba gembalanya maju ke depan. Bahasa roh dia terjemahkan. Aku Allah Bapa. Menunggu kalian di Israel. Cepat-cepat daftar, cepat daftar. Kalau kalian nggak bisa ketemu saya. Kalau Allah Bapa ngurus pendaftaran kurang kerjaan. Tapi habis itu kamu lihat, cepat pinjam untuk ke Israel. Halo, maafkan saya, sampai mati pun bilang ke Israel nggak apa-apa. Mulai kita buat Israel apa? Holy Land. Itu bukan Holy Land. Itu kan tidak adopsi dari agama sebelah. Agama sebelah Mekah tanah suci. Holy Land tanah suci enggak, itu kan tanah sejarah. Mungkin sekitar 42 kali saya ke Israel sambil mengajar. Saya sering ingatkan kalau orang ikut belajar ke sana, di Yerusalem Timur semua barang harus masuk ransel-ransel di depan. Karena di Yerusalem Timur copetnya lebih cepat dari copet tanah lalu. Cepat sekali. Terus dia bilang Holy Land banyak copet. Ya enggak lah. Sampai mati kalian enggak ke Israel, enggak ada kaitan dengan ke surga. Tapi kalau kalian punya duit, bisa jalan-jalan ke Amerika, bisa jalan ke Eropa. Kenapa kalian enggak tetap ke Israel? Jadi kalau ada duit, ya enggak apa-apa, silakan. Tapi enggak jamin kalian ke sana berarti naik haji. Kalau bertobat tetap kalian ke neraka kalian. Nah, ini buatan Allah. Tapi kalau pendekatan kita dengan cara kita, akhirnya kita belokkan, akhirnya bisa jadi tradisi. Adat itu buatan manusia. Mau saya tambah lagi? Manusia itu yang buat adat, latar belakang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Nah, manusia berdosa ini membuat adat.
Apa dibuat adat itu? Itu bicara keteraturan, keharmonisan, hukum-hukum, budaya setempat. Tidak bersifat universal. Ketangkap? Dari aspek produknya sudah terbatas. Dari aspek keberlakuannya juga terbatas ruang dan waktu. Saya sedih kalau kita orang Batak tugas di daerah Jawa, terus kita tekankan sama mereka, pagi saya pulang, bingung mereka. Jangan tekankan adat kalian kepada suhu setempat. Tulang loh, bahaya Pak kalau pangan tulang. Kenapa? Di sini anjing makan tulang. Ini tulang makan anjing bingung lagi. Jangan ditekankan adat aku ke tengah orang adat lain. Nggak berlaku itu. Atau orang Jawa ke Tapanuli, ikutin saya panggil Pak D. Kuno nuwun selewat, nggak bisa. Makanya dangkal sekali kalau adat itu penentu. Ini masalahnya. Itu yang terjadi. Akhirnya orang Farisi, orang ahli Taurat juga sebagian muridnya sempat terjebak, nggak bisa membedakan mana kebenaran, mana yang adat istiadat. Tetapi Bapak Ibu saudara kekasih, Anda ngawur kalau anti adat. Bisa batu sandungan. Adat itu bukan tujuan, tetapi jembatan. Kalau kita naik mobil ke Semarang, ketemu jembatan nggak? Perlu nggak kita jembatan? Perlu. Kalau saya di lingkungan penginjilan orang Batak, saya sudah dalami adat Batak. Supaya jangan gara-gara saya nggak ngerti batu sandungan ditolak saya. Gara-gara saya nggak ngerti ditolak saya. Injil belum nyampe. Jadi harus tahu tentang adat setempat, manggil apa dan sebagainya, supaya jadi jembatan. Orang tua saya dulu wanti-wanti, kami tahun 61 di Jakarta ini. Papa mama saya memang sudah modern sejak dulu. Opung saya kepala perkebunan Belanda di Kisaran. Papa saya lahir di sana. Lingkungannya Jawa KB. Papa saya pastinya ngomong Jawa, Jawa ini sakit. Tapi ditekankan bahwa ada budaya-budaya Batak yang membuat kita agak berhati-hati. Sampai-sampai orang tua saya bilang apa? Kalau boleh. Tapi orang tua saya udah berat, dia bilang kalau boleh, janganlah kalian mempunyai istri orang Ambon atau Manado. Gak gampang. Adik saya pendeta Richard Huta Barat, istrinya Ambon. Begitu tahun baru salam-salam, langsung istrinya adik saya ini nyororkan pipinya ke papa saya. Tegang papa saya. Untuk gak stroke. Karena gak rajin, baru main mencium berdua. Ada beberapa famili itu, kurang aja. Ya. Jadi ada PR tersendiri harus menjelaskannya. Nyambung gak sih? Nyambung. Artinya, boleh nggak punya istri menurut boleh aja, tapi harus ada PR tersendiri. Kalau kalian nggak siap, ya jangan dong batu sandungan. Istri saya sejak awal saya kasih tahu itu, tapi rupanya ada sesuatu yang lain. Ketika keluarga adik papa saya zaman dulu, waktu mereka pada belum meninggal, datang ke Jakarta, ngobrol-ngobrol, terus istri saya manggil abang saya, Bang Madong, gak boleh panggil abang sama apanya suami, itu harus panggil amang. Gak tahu. Iya kayak gitu. Gara-gara itu nanti mereka gak suka dengan Injil. Tetapi apakah itu menentukan? Tidak menentukan sampai limit tertentu. Menentukan sampai limit tertentu. Kalau kita degil keras kepala, ya tetap aja dimenentukan. Apakah saya keponakan saya manggil saya tulang? Iya. Jangan panggil nama.
Kalau saya keluarga istri, saya dipanggil Icok. Karena istri saya Toto dari Cumpo, Cina Daratan. Panggil Icok. Kalau dia panggil Pocong, kami pakai itu. Keluarga istri saya itu dari Cina Daratan, Chinese Toto. Dalam konsep mereka, hanya orang Cina yang tahu menghormati orang tua. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi dengan sikap kami yang tidak sebentar, nggak 1-2 tahun, kami kalau ada Imlek kami juga ikut sebagai jembatan. Kalau keluarga kalian ada orang Tionghoa, janganlah kalian nggak hadir dalam Imlek. Sebagai jembatan. Kalau keluarganya meninggal, kita pakai baju putih, silakan. Walaupun kita nggak perlu pai-pai di depan peti jenazah. Perlu hikmat itu semua. Akhirnya mertua saya bilang, boleh nggak saya dibaptis? Karena kami nggak mentah-mentah budaya dia. Akhirnya minta dibaptis. Dan keluarga istri saya rata-rata Konghucu Tulen. Sekarang 2 jadi gembala jemaat. Melalui proses. Oleh karena itu Bapak Ibu, Alkitab itu absolut benar. Tapi absolut benar ini jangan tanpa hikmat. Gak boleh saya ngomong sama mertua saya yang belum percaya, Pak, kalau nggak percaya sekalian ke neraka semuanya. Gak boleh dong begitu, gak ada kasih itu namanya. Jangan itu berita pertama. Berita pertama apa? Kita menjadi surat-surat yang terbuka, punya keteladanan hidup, karakter Kristus, sabar di atas rata-rata, suka berkorban di atas rata-rata. Itu keluarga istri saya rata-rata pengusaha. Ketika mau menikah sama saya, persoalan panjang sekali karena ditentang. Karena mereka belajarin orang Batak itu kasar, konsep mereka. Pendeta itu miskin. Terus saya latar belakang sakit jantung. Terus tinggi saya 2 meter kurang banyak. Bapak ini ganteng kali. Kalau berjalan berdua minder semua. Ya apa yang diharapkan? Ya saya ngerti, nggak ada yang diharapkan. Kalau mereka belum mengerti konteks kebenaran, nggak bisa saya paksakan. Tapi dengan hikmat Tuhan 5,5 tahun akhirnya kami menikah, keluarga istri saya pakai kayak kata-kata sumpah dan mengutuk. Sampai mati kalian nggak punya rumah, sampai mati kalian pasti miskin. Kata-kata itu benar. Dan mereka buka usaha cukup besar di Indonesia. Salah satu Gunung Agung, Garmen dan sebagainya. Tetapi kami konsisten, tetap hormat, diejek, dihina, tetap kami hormat dan sebagainya. Singkat cerita, rasa hormat kami ini adalah nilai-nilai rohani. Ada usaha mereka hancur, hancur. Kak, saya bilang sama istri saya, kebetulan kami makin diberkati, kami pulang, kita kasih pinjam ya, Maya. Oh, Papa mau? Ya mau dong. Begitu kasih pinjam, apa kata mereka? Loh, berapa bunganya? Masa pakai bunga? Gak mau akal sama mereka. Loh, masa kalian kasih bunganya? Enggak, masa bunga. Kapan kami kembalikan? Kalau ada duit kalian pulangin, kalau enggak apa-apa, lupakan aja. Itu gak masuk akal konsep mereka. Yang membuat mereka akhirnya bertobat. Coba dari awal kami anti budaya mereka, langsung jarak jauh. Coba kami datang selalu firman, jauh. Firman yang hidup, yang dalam keteladanan hidup, mengalah, sabar, itu jauh lebih berbobot daripada verbal. Makanya kata firman, banyak orang Kristen rohani, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Semua firman diucapkan, tetapi kalau kita nggak pelaku firman, itu tradisi, nggak ada dampak. Verbal. Ini bahaya. Yuk kita buka 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Kalau sudah dapat, sama-sama kita baca penuh penghayatan. 1, 2, iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Maafkan saya kalau kalian beda pendapat dengan saya.
gak ada masalah. Tapi saya harus katakan, baptis selam atau nggak selam kelihatan atau enggak? Baptis selam atau nggak selam kelihatan atau enggak? Kelihatan. Dia Islam, itu nggak selam. Jadi maafkan saya, yang penting dalam nama siapa dan baptis. Jadi cara jangan lagi utama. Walaupun gereja kami baptis selam. Sampai-sampai ada nggak orang nggak dibaptis bisa masuk surga? Jawab dong. Sedangkan Yesus berarti itu tidak menentukan. Tetapi dibaptis Roh Kudus, yaitu bertobat lahir baru menjadi anak Allah, itu baptisan Roh Kudus. Itu harus. Itu nggak kelihatan, tapi disaksikan dalam kelakuan. Kalau kalian percaya itu kelihatan dari perbuatan, dari buahnya kelihatan. Jadi kadang-kala sampai ada orang menghakimi, kalau kau nggak baptis Islam nggak sah, jangan. Kalau kalian nggak bertobat lahir baru, terima Tuhan Yesus, itu baru nggak bisa. Ini penting sekali supaya jangan sampai kalian ada opung-opung, oma-oma, nenek-nenek tua bertobat terus kalian baptis, ya tenggelam mati dia. Ya kalian percikin aja lah. Nggak, maksud saya perlu kalian hikmah. Karena yang nggak kelihatan sampai ada beberapa pendeta, saya lagi ke Israel ngajar tentang baptis Sungai Yordan semuanya. Orang Indonesia dibawa ngomong apa? Saudara-saudara, ini baptis yang benar. Kalau nggak dibaptis Sungai Yordan nggak sah. Ya Tuhan, bahaya lagi. Mana lebih rohani, baptis Sungai Yordan atau di Sungai Ciliwung? Sama. Yang penting dalam nama siapa kita dibaptis, supaya kita ngerti. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tak kelihatan. Engkau penyembahan angkat tangan atau enggak tangan, angkat tangan sama. Yang penting sikap hati Anda yang berhancur dan sungguh takut akan Tuhan. Ini penting supaya jangan budaya setempat kita tekan. Kalau saya jujur ya, Tuhan Yesus baik, pakai jempol saya kurang biasa. Karena yang jempol saya berikan ke anak kecil, baik kau, baik. Tuhan nggak berani saya, Tuhan sebaik pan gini. Itu tapi kalau kayak lakukan gitu nggak apa-apa. Tapi sama saya nggak biasa. Kayaknya saya muji Tuhan, ya bagus kau. Aku nggak berani situ. Kalau Tuhan bilang kau, iya Tuhan. Siapa dia selamanya bagus kok. Paling Tuhan Yesus baik kaget nangis. Kok dia bermulia pakai nangis. Kalau saya gini nggak berani saya. Kayaknya saya yang pelatih dia. Nah ini budaya. Tapi apakah saya salahkan kalau kalian pakai jempol? Enggak. Karena itu latar belakang saya. Dalam konsep saya begini, kalau saya misalnya dosen kepada murid, pintar kau. Anak saya waktu lomba undang B, bagus kau. Tapi kalau sama itu nggak berani saya gini. Nah itu saya. Apakah salah? Salah kalau saya tekankan itu bagi Anda. Nggak salah kalau Anda saya. Bahkan saya harus katakan kepada kalian, kalau kalian berdoa pakai Yahweh, nggak salah. Tapi yang salah kalau kalian salahkan orang kalau nggak pakai Yahweh. Yang salah kalau kalian tekankan orang lain berdoa nggak pakai Yahweh, salah. Tapi kalau lebih akrab pakai Yahweh, silakan. Karena orang Ibrani pun, walaupun sekarang jarang, tapi ada yang menyebut Yahweh. Silakan, itu pun pribadi. Yang salah kalau kita menyalahkan orang kalau nggak pakai Yahweh. Nah, ini Anda perlu hikmat. Karena yang rohani bisa jadi tradisi. Kalau tidak menentukan, kau buat general. Ini penting sekali. Makanya perlu hikmat, pakai hati. Berikutnya adalah kebablasan orang menyikapi adat. Karena adat itu buatan manusia, ya cenderung bisa salah. Manusia yang mana? Manusia yang berdosa. Salah satu apa? Berdoa di kuburan. Ya gak usah lagi lah. Kalaupun berdoa di kuburan, alamatnya bukan yang mati. Tuhan, orang tua kami sudah meninggal, kami pun akan seperti orang tua kami. Tolonglah kami yang dalam di kuburan ini merenungkan bahwa kami akan dipanggil Tuhan supaya kami bertobat. Jadi doakan untuk kaminya, bukan untuk orang matinya. Jangan kalian ke kuburan panggil, Pak, Mak, kami datang, cucumu datang. Nanti kalian gak konsisten. Dan dalam kubur ngomong, ya silakan dulu. Bukan semua. Kau yang mulai, kau yang kamu
Jangan ngajak ngobrol. Bahkan ada yang kasih rokok ke kuburan. Ngapain kita aja yang hidup aja ngerokok, yang mati pun kalau kasih ngerokok. Nah, ada baik orang buatan manusia. Absolut adat itu buatan manusia. Manusia mana? Manusia yang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa. Kemudian minta berkat sama manusia. Saya kaget waktu kami berakhirnya opung kami tinggal di Huta Bayu. Pernah dengar Huta Bayu? Tanah Jawa. Kami ke sana, itu anak-anak Namburu, kaget saya. Karena bekas makan papa saya. Dia waktu itu umur 84, makan kadang jatuh. Rebutan sama Bapak, ini pasu-pasu ulang-ulang. Itu budaya. Itu jangan langsung datang. Pelan-pelan kita sampaikan bahwa kita nggak bisa dapat berkat dari manusia. Terkutuklah orang mengandalkan, diberkatilah orang mengandalkan. Hati-hati. Sampai kita kalau nggak dapat berkat tulang, rasanya nggak bisa bahagia perkawinan. Nggak juga. Apalagi tulang kita mencokerkan kerjanya. Tulang kita ada yang cerai, ya nggak bisa dong. Ini perlu tapi dengan hikmat, dengan kasih. Ini penting supaya kita jangan kebablasan. Juga ada dalam budaya Batak, beberapa kali saya ketemu. Menikah, istrinya mandul, boleh cerai. Karena berkat dalam budaya Batak ditangkap dalam perjanjian lama ansih. Kalau nggak punya anak itu kutuk. Salah. Saya peringatkan Anda, sampai mati Anda nggak punya anak, nggak ada masalah. Jangan ceraikan. Nah ini akhirnya tradisi Yahudi dipakai orang Batak juga. Boleh cerai. Itu saya ketemu langsung itu. Orang tua si laki-laki itu majelis harus cerai dulu. Kenapa? Mereka nggak punya keturunan Pak Pendeta. Kalau nggak keturunan, Abraham perwira bumi harus ada keturunan. Bukan itu konteksnya. Nah ini salah kaprah menafsirkan. Adam dan Hawa diberkati Allah sebelum punya keturunan. Punya keturunan atau punya keturunan itu bukan ukuran mengurangi nilai perkawinan. Ini penting sama kalian. Karena kebablasan di pihak lain orang Kristen lagi salah lagi. Terlalu rohani dalam konteks salah. Adat ditentang. Saya peringatkan kalian. Kalau tidak menghalangi kalian beribadah, kalau ada acara adat, hadirlah. Bagaimana kita berfungsi garam dan terang kalau kita selalu menghindar acara adat? Salah Anda. Yesus datang ke dunia, bajunya pakai adat istiadat Yahudi kan? Ibadahnya pakai adat istiadat Yahudi kan? Tutur katanya pakai adat istiadat Yahudi kan? Kira-kira tahu nggak dia abad 20 ada jas? Kenapa dia datang nggak pakai jas? Dia pakai adat Yahudi, dia lahir Yahudi, dia pakai adat Yahudi sebagai jembatan untuk membenarkan orang Yahudi. Dia disunat nggak? Disunat Yesus, karena itu budaya Yahudi. Jadi salah Anda kalau Anda anti adat. Salah Anda kalau mengutamakan adat. Anti adat salah, mengutamakan adat salah. Tetapi kalau adat itu Anda gunakan sebagai objek, yes. Jangan sakit, kalau sakit menentukan. Objek alat. Saya dengan istri saya tidak menentang adat. Tapi saya tentang kesombongan dibalik adat. Contoh, istri saya orang Tionghoa. Jawab, orang Tionghoa punya marga nggak? Punya marga. Istri saya marganya Ho, Siang Ho. Namanya nggak ada Indonesia sampai detik ini. Ho Milin, Siang Ho. Kemudian keluarga tulang saya yang menganggap dia anak nggak ada masalah. Tapi keluarga yang jauh masalah. Harus kayak pakai marga tulang.
Loh dia punya marga. Oh kalau begitu nggak sah, nggak boleh jadi. Oh itu berarti nggak boleh dong. Kalau gitu saya boleh pakai marga Tionghoa. Oh nggak boleh, berarti menang sendiri. Dan audiens kami, pelayan kami tidak di lingkungan Batak, jadi nggak begitu masalah. Tapi kalau saya pelayan di Balige, di Porsche, di Panguruan, saya harus pakai adat supaya tidak jadi syak bagi mereka. Yang paling ngeri lagi, ulos dibakar, ngawur lagi nih. Halo, kalau belajar tentang roh jahat jangan di luar Alkitab. Ngawur. Saya peringatkan Anda, iblis dan roh jahat tidak ada di benda. Kalian nggak ngerti firman berarti. Benda hanya medium. Medium tahu nggak? Alat. Di rumah kosong itu ada setan. Itu bohong. Jinanya goyang-goyang. Alat aja tuh goyang-goyang. Karena setan iblis nggak pengangguran, nggak mager. Iblis juga nggak nongkrong di rumah kosong main sama kecoa. Nggak gitu. Dia nggak pemalas kayak kalian. Dia rajin keliling cari-cari kalian. Ada apa sih di pohon itu ada setan? Nggak ada setan di pohon. Setan mau di dalam diri manusia. Ngapain dia di pohon? Mana ada setan pengangguran kayak kalian? Gak ada setan pemalas. Dia kayak singa meloncat. Tujuannya siapa? Manusia. Bukan pohon tujuannya. Bukan goa. Bukan kuburan. Dipakai itu sarananya. Supaya kalian pakai keris. Bergerak-gerak. Ya saat medium. Bukan dia situ. Dia mau tinggal dalam hati Anda. Karena dia nggak rumah kosong, nanti rumah kosong ini bawa dia ke neraka. Ngapain rumah kosong bawa ke neraka? Kau yang bawa ke neraka. Bukan rumah kosong, bukan goa, bukan pohon. Karena belajar dari film Mak Lampir. Ya salah lah ngajar film dari situ. Dari cinta-cinta. Sekali lagi, iblis dan roh jahat, Alkitab berkata pergi mengembara, lihat mana yang kosong. Dia nggak di pohon digerakkan pohon pisang, digerakkan dia, tapi dia nggak di pohon pisang, nggak di pohon jati dia. Saya ulangi, dia nggak nongkrong. Dia kayak singa mengaum-ngaum, bergerak terus, ngejar siapa yang kosong, pluk masuk dia. Ya, kalau ada rumah kosong dia benar ada setan di situ. Ketawa setannya, kesetanan kau katanya. Karena dia nggak di situ. Sekali lagi, iblis itu gak ada pengangguran. Apalagi mager, tahu kan mager kan malas gerak, enggak ada itu. Dia terus mengingat kayak singa. Secepat kilat dia masuk ke dalam diri Anda. Kalau Anda lagi emosi, marah, buka situs porno, masuk itu. Jadi jangan Anda takut rumah kosong. Kalau kalian percaya ada setan rumah kosong, setan itu dalam kalian udah. Di kuburan dia nongkrong, ngapain dia nongkrong? Dan dengar apa? Ada pocong, itu cerita-cerita dari sebelah, bukan dari kita. Kok dipengaruhi itu? Geris, mati-mati. Ya dipakai alat supaya kita percaya. Tujuannya manusia, ulangi apa? Bukan lain. Tuhan Yesus menjelaskan, ada orang diusir roh jahat, kemudian roh jahat pergi. Dia pergi, kemudian dia lihat anak ini masih kosong lagi. Dia bawa yang lagi kok 7 orang. Masih lebih jahat lagi orang ini. Ke orang dia. Sekali lagi apa? Ke orang, ke manusia dia. Bukan ke pohon, bukan ke batu besar. Bukan. Salah yang ngerti setan kalau nongkrong dia di rumah kosong. Kurang kerjaan dia itu. Oleh karena itu, setan rojak nggak diulos. Gak usah pertimbangkan, oh orang-orang Parmalim buat ulos sambil baca-baca, terserah baca-baca. Lihat enggak, rata-rata di Jawa orang menanam padi pakai Dewi Sri, ada semai-semainya. Enggak perlu kita pentingkan itu, kita makan aja, karena kita nggak tahu semua itu. Tetapi kalau ada makanan persembahan, kita nggak makan bukan karena salah atau enggak, tapi supaya kepada dan batu sedengar bagi orang yang beriman. Kalau makan persembahan, gak ada lagi orang, kemudian ada banjir, parah, sulit makan, ada makan bekas persembahan, makan gak ada masalah, gak terganggu kalian. Doanya dalam habis makan.
Tapi jangan lakukan itu dengan menyalahgunakan kemerdekaan kita jadi batu sandungan. Jangan deh, nggak usah ngapain. Jadi bagi orang percaya, kalau Tuhan sudah ada dalam kita, Roh Allah dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun. Tapi kalau hubunganmu nggak baik sama Tuhan, roh penuduh itu yang mengendalikan Anda, hanya segala sesuatu Anda ragu. Padahal segala sesuatu dalam keraguan Anda nggak dapat apa-apa. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Makanya setiap orang percaya setelah bertobat lahir baru, bahkan mengerti firman hari ini, terus mau dimuridkan dan dimuridkan, supaya Anda terus memegang Injil dengan benar. Oleh karena itu semua ibadah Kristen bisa jadi tradisi kalau ibadah itu sekedar verbal, sekedar ritual tanpa spiritual. Ini penting. Ke gereja bisa nggak tradisi? Bisa. Ada ketemu saya sama opung-opung di Cakung. Lagi ngobrol karena anaknya adalah jemaat kami. Lagi ngobrol, loh opung kenapa gereja? Di sini nggak ada AKBP. Belajar GPB itu bukan gereja karena tradisi. Ada orang kalau nggak AKBP itu nggak gereja. Itu tradisi harus dirubah. Karena tanpa sadar lagi dibuat budaya jadinya. Termasuk orang-orang Yahudi pergi ke gereja memuji nama Tuhan, nggak berubah kelakuan. Itu tradisi. Ritual itu lama-lama jadi tradisi. Spiritual itu dibau bapangalaho. Bahasa Inggris ini. Berubah kelakuan. Makin menjadi kasih, makin memberkati dan jaga kekudusan, rendah hati. Rohani itu bukan di khotbah, di kelakuan. Supaya akhirnya kita tidak Kristen tradisi. Apakah jamin saya khotbah lebih rohani daripada orang gak khotbah? Enggak jaminan. Enggak jaminan. Tapi karena tradisi kita udah anggap pendeta pasti rohani. Enggak. Saya aktif ngomong sama jemaat bahwa setiap orang percaya itu anggota tubuh Kristus. Karena saya juga orang percaya, saya sama dengan jemaat anggota tubuh Kristus. Serohani-rohani saya nggak pernah jadi kepala, hanya Yesus kepala. Supaya jemaat, keberhasilan saya, jemaat tidak mengkultuskan saya. Kegagalan pendeta, jemaat bergantung sama dia. Dan pendeta menikmatinya. Itu udah tradisi, itu bahaya sekali. Maka pelan-pelan kita ingatkan kepada jemaat, kita sama. Kita semuanya harus bergantung sama Tuhan. Ini penting supaya ibadah itu tanpa sadar akhirnya jadi tradisi. Akhirnya salah kita memaknai kekristenan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan demikian karena apa? Di atas segala-galanya kasih. Khotbah tanpa kasih juga tradisi. Khotbah karena pekerjaan, karena gaji juga tradisi. Khotbah atau apapun jadi nggak tradisi kalau arahnya kekekalan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bagian terakhir kalau boleh ada tanya jawab. Kita buka 1 Korintus 10. Ayat yang sangat terkenal. 1 Korintus 30 ayat 31. Sama-sama kita baca 1 Korintus 30 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Bisa tampilkan karena nggak semua bawa Alkitab. Ya, sama-sama baca. 1, 2, iya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk iya. Harus untuk kemuliaan, bukan kepada yang lain. Itu bersifat kekal. Tradisi buatan manusia sangat terbatas. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, taat kepada Tuhan, hidup benar, tidak terbatas ruang dan waktu, menghindar kita dikendalikan tradisi. Ini penting sekali. Yuk kita buka lagi
Kolose. Kolose 3 ayat 17. Sama-sama kita baca Kolose 3 ayat 17. 1, 2, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kristus sentris. Kalau human sentris, kita akan terjebak kepada tradisi. Jadi dengan kata lain, pertanyaan saya dulu, bisa nggak khotbah itu jadi tradisi? Bisa. Banyak sekarang gereja orang khotbah itu karena pekerjaan. Bahkan tidak sedikit pendeta khotbahnya semangat kalau jemaatnya banyak, kalau sedikit dia malas. Apa salah nih? Ini pendekatannya manusia, dirinya termasuk manusia. Itu nggak boleh. Makanya apapun kita lakukan segenap hati. Terserah berapa jumlah di sini, kalau diundang pas kosong, saya tetap khotbah. Di mana sih sama saja. Tuhan memberkati, saya rindu pertanyaan bisa mengembangkan lagi.